itu loh pada rambutnya acak-acakan, napa nggih? Banyak berdebu, qad amfakul amwal. Dia benar-benar menginfakkan hartanya demi bisa berangkat haji. Sekarang ada Haji Abidin. Napa Haji Abidin itu? Atas biaya. Nggih. Jadi nek zaman riyen kula pernah ngalami cerita mbak kula nyelengi, Pak. Ngaltiti ya Allah, rekoso tenanan nggih. Saniki berangkat haji gampang. Buktinya sing daftar yo akeh. Tapi nek jenengan demi untuk dalam termotivasi diampuni segala dosanya, jangan khawatir. Anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa aidul masakin. Hajinya wong fakir dan hari rayanya orang miskin. Itulah hari Jumat. Kaitkan ke depan lagi. Ngoten. Mana tadi tulisannya hilang re? Tulis cilik-cilikan. Qad wa ad'abul abdan. Nah, coba wa ad'abul abdan. Badannya kecapean. Nggih. Capek mboten haji tahun riyin? Capek, Pak. Jenengan tasik menangi mboten orang yang pernah haji tahun riyin? Pernah menangi mboten? Menangi cerita ngoten lho, rekoso, capek masak dhewe, enggak pakai catering, enggak pakai katerung, pokoknya masak dhewe. Ishadu. Nah, sekarang ngeten karikature. Mboten serep Pak. Ngeten. Malaikat rinio kat, rinio. Rungokno. Itu lho kat. Nah, dengarkan. Hamba-hambaku sedang wukuf di Arafah. Nggih. Sedang wukuf di Arafah. Rungokno. Wah, orang-orang itu sedang haji. Loh, rambutnya sampai beracak-acakan, berdebu-debu. Dia kecapean. Rungokno malaikat. Rungokno. Sono, iya kan? Dia mensedekahkan harta-hartanya pada wukuf di Arafah hari ini. Ishadu saksenono, wahai malaikat. Anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya saya akan mengampuni semua orang yang wukuf hari ini, wukuf di Arafah. Kalau sekarang haji aja juga ini yang diperjuangkan biar kapan kita bisa cepet-cepet berangkat haji. Jangan malah ngantri banyak Bu yang nggak sempat kesana gedisian menawi jenengan angel-angel pertahankan, yakinlah bahwa hari Jumat bisa berkualitas seperti sepadan dengan haji. Atas kejadian ini Rasulullah ngendikan, maka hari ini umatku yang tidak bisa haji dan umroh, maksudnya nggak bisa wukuf di Arafah, cukuplah di rumah berpuasa Arafah, dosone setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Loh, sami mboten berarti? Sami mboten kualitas yang di sana dengan yang belum bisa berangkat ke sana? Sami mboten? Sama-sama tujuannya hanya minta diampuni oleh Allah, enggak minta status pangkat. Makanya besok apa berarti? Besok hari Arafah diusahakan tur, napa? Kok tur? Napa? Poso. Siap mboten? Wong hari ini aja sudah siap kok. Nah, besok poso, ngempet, ndak makan, ndak minum, terus hari Selasa daging. Pun ada pertanyaan, monggo tanya Rien. Iki manggripe kurang lami to sian? Nah nggih sik kurang 10 menitan to sian nggih sami. Nah, leres jame beten pun. Jadi Pak, hari yang pertama tadi hari yang kedua hari Arafah. Orang yang haji pas hari Arafah. Makanya al-hajju Arafah. Pokok intinya haji itu yaitu haji wukuf di Arafah. Karena
inti di situ itulah dosa semuanya dihapus kayak kain putih. Nah, lah nek kita Mas yang belum bisa berangkat, apalagi yang tahun ini gagal karena pandemi, mboten usah sedih. Wis to diambil hikmah mawon sakniki diapi le Jumatan. Lah nek Jumatannya libur, bingung jawab sakniki kula. Nggih. Ngoten nggih. Pun hari yang ketiga opo ya yang dipilih oleh Allah wasalisu yaumun nakhri. Hari yang selanjutnya yang dipilih oleh Allah yaitu hari nakhr. Napa hari nakhr niku? Hari raya kurban dipotongnya hewan. Makanya jangan sampai hari raya kurban ini terus bagaimana Pak kurban kok diganti dengan uang? Saya jawabnya harus panjang. Panjang apa pendek? Ibu-ibu seneng panjang apa pendek? Nih jawabnya panjang, saya klasifikasi dulu. Iso tak jawab boleh, tapi berangkat niatnya yang dirubah. Artinya Pak, kalau ditanya panitia, tahun ini saya ndak bisa kurban, saya nggak kurban dulu Pak. Tapi saya sedekahkan uang saya ini untuk orang yang membutuhkan. Itu boleh. Tapi kalau ada orang niat untuk kurban, terus uang kurban itu diganti uang aja, terus dikasihkan, itu nggak bisa statusnya berstatus seperti kurban, nggak boleh bil qimah, nggak boleh diuangkan. Kalau hari raya kurban kok boleh diganti uang, nanti bukan judulnya hari raya Idul Adha, tapi namanya Idul Qimah. Karena adha itu mengsreng, ngoten nggih? Sreng hewan. Masa duit dipotong? Ngoten nggih? Jadi boleh, kesimpulannya boleh kok uang kurban dipakai napa niku diganti sodako, tapi niatnya harus dirubah dulu. Terang-terangan ditatengi Pak Tirto, maaf nggih Mas Tirto, kula tahun iki mboten kurban, nggih. Uang kula jatahe kurban iki wis tak kekkan saja ke orang-orang. Niki boleh, tetap dapat ganjaran. Kena apa? Hari raya kurban hewan nggak boleh diganti dengan uang. Oke. Faida kana yaumun nakhri, apabila pada hari nakhr dipotongnya hewan kurban alias tanggal 10 Dzulhijjah, wa qarrabal abdu, ulang seorang hamba itu mengkurbankan. Seorang hamba mengkurbankan dengan hewan kurban, mendekatkan diri korban qarraba yuqribu kurbanan, mendekatkan diri kurbanau dengan kurbannya itu. Fa'awwalu fatrotin fatorot minal kurban. Maka pertama kali ketika kurban itu dipotong, ibu-ibu kebiasaan di sini kalau pas motong kurban dipanggil mboten shahibul kurban. Mulai pertama dipotong hewannya itu, darah mengalirkan, maka kula baca takunu kafaratan likulli dzambin amalul abd, maka Gusti Allah akan mengampuni segala dosanya seorang hamba yang kurban. Stop. Konsentrasi nggih, mumpun teng minum riyin. Niki penting. Kena apa? Ibadah kurban statusnya nggak boleh diganti dengan sodako. Oke, sodako tetap ada pahalanya. Tapi pahala kurban tidak bisa dikalahkan oleh sodako biasa. Karena bisa menghapus dosa seorang hamba yang berkurban. Berarti kalau nggak apa-apa, kalau dianggap orang tahun ini nggak kurban nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya. Kadang-kadang orang itu krono wong nggak enak karo Mas A, Mas B. Wong tahun ini kok saya nggak kurban. Nggak apa-apa Bu. Artinya terang-terangan mawon. Syukur-syukur yo kurban, yo sodako sedikit-sedikit. Ngoten lho maksudnya. Tapi jangan sampai uang kurban diganti menjadi
sodako biasa. Ini kan rame. Lah kok Pak Muin begitu? Iya, jamaah saya banyak yang japri tanya. Gimana ini Pak Muin kok banyak jamaah saya yang katanya uang kurban tahun ini berupa uang aja, tapi kurbannya nggak dirupakan hewan, tapi berupa uang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu status kurbannya? Masih tidak. Malah bisa-bisa itu namanya talfek, mencampur adukkan dua kasus untuk diambil sebuah kesimpulan, justru malah nggak dapat pahala. Wong kurban kok uang, mendingan terus terang sejak awal, saya nggak kurban tahun ini dulu, tapi sodako biasa, santunan, lebih aman. Ngerti nggih? Warrobiu. Adapun yang terakhir, Yaumul Fitri. Nah, hari raya Idul Fitri. Berarti napa? Sing dipilih wau. Hari Kartini, hari pahlawan, hari ibu, hari nggih boten Bu. Hari Jumat, hari Arafah. Dua hari ini statusnya sama-sama ngentekke dus. Berarti nek jenengan dereng saged Arafah, wukuf di Arafah sana, Jumatane mawon disaini. Ibu-ibu saged semuanya. Dengarkan aja khutbahnya. Khutbah pertama berhenti ndonga jenengan. Ya Allah ampunilah dosaku sami. Terus yang ketiga hari raya Idul Adha, pas motong kurban ini dosanya ya diampuni saksuwene aliran darah itu. Lu kan enak. Nek sedekah biasa belum tentu dientekke duson. Duson ini kubu kelebihan perbedaan sedekah biasa dengan kurban. Karena sunnah muakkad kurban ini yang kemudian faida somu sahro Ramadan, apabila seorang ini diteruskan betul niki kanten setunggal niki. Wa idza somu, apabila mereka hamba-hambaku kata Rasulullah somu sahro Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, terus keluar dari rumahnya untuk sholat hari raya Idul Fitri. Ini juga harus diperjelas, keluar dari rumah ini tidak lalu kemudian membenarkan sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha di lapangan. Hukum aslinya sholat hari raya Idul Fitri di masjid. Karena hadisnya niku apal kula. Karena membludak tidak hari raya Idul Fitri tidak seperti biasanya pas hari raya membludak. Sampai ke lapangan, sing dilihat sing yang lapangan halaman tok, ngoten lho Bu ceritanya. Buktinya Rasulullah bilang, sopo wonge sing besok pas Idul Fitri terus kok hujan deras lebat, kira-kira cukup wong masjid mawon, sak masjid mawon. Yang lain nggak usah sholat. Ngoten nggih, paham nggih? Berarti masjidnya tetap dipakai, bludaknya itu bukan langsung divonis di lapangan, bukan. Kula apal hatinya nih. Berarti ini dikiaskan dengan saumpama besok kok sholat Idul Fitri Idul Adha-nya dibatasi, nggih jenengan mboten usah ngresula. Ngoten nggih, dibatasi nggih. Nggih, biasanya niku satu warga tok til sanes tok tol. Ngoten. Yaqulu wa tabaraka, Gusti Allah ngendikan wa ta'lil malaikati, marang malaikat, malaikat rungono, inna kulla amil, sesungguhnya orang-orang yang keluar dari rumahnya sholat Idul Fitri ini yatlubu ajru, mencari pahala. Rungono malaikat, hamba-hambaku ini pada mencari ganjaran. Pertanyaan saya, selama ini sing sholat Idul Fitri itu apakah otomatis juga puasa Ramadan? Apakah semuanya juga otomatis juga rata-rata ikut puasa Ramadan? Nah, yang di sini nih yang mendapatkan ganjaran itu Bu, yo poso sih saulan Ramadan, terus melok sholat Idul
fitri ngoten. Iki wasumu somu sahrahum, mereka gelem poso disit syaratnya. Yang selanjutnya besok dilanjutkan pada bulan Tarwiyah akan datang. Nah, kami kira cukup. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangriban nggih.